Kabar kurang baik melanda aktris Acha Septriasa. Diketahui Acha mengalami keguguran anak kedua di awal kehamilannya. Momen yang membuatnya sangat terpukul itu diakui Acha didiagnosis butuh konsultasi ke seorang psikolog. Acha Septriasa mengaku tak tahu bahwa dirinya berada dalam kondisi butuh pendampingan seorang psikolog, apalagi pasca keguguran. Dikutip dari Tribun Seleb, hal itu dikatakan Acha saat ditemui di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Rabu 1 Maret 2023. Acha menuturkan setelah satu kali konsultasi dengan psikolog, ia jadi tahu apa yang sedang dirasakannya saat ini. Merasa baik-baik saja di luar, rupanya tak berbanding lurus dengan apa yang ada di dalam diri Acha. Kini Acha pun menjadi mengerti diri sendiri setelah berkonsultasi. Meski sempat kaget bahwa dirinya didiagnosis butuh konsultasi ke psikolog, Acha merasakan manfaat dari sesi konsultasi tersebut. Pada 4 Desember 2022, Acha Septriasa mengumumkan kehamilan anak keduanya bersama dengan Vicky Karisma. Sayangnya pada 2 Januari 2023, ia membagikan kabar duka bahwa dirinya keguguran. Diketahui Acha Septriasa untuk pertama kalinya menjalani konsultasi ke seorang psikolog di Australia, tempat tinggalnya. Awalnya Acha Septriasa hanya ingin riset untuk karakternya di film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Di film itu ia mendapat peran sebagai psikolog. Namun di Australia tak mudah untuk bertemu psikolog, apalagi hanya untuk sekedar riset. Akhirnya ia memutuskan untuk ikuti tes dari klinik tersebut. Selama ini Acha merasa tak butuh sosok psikolog untuk jadi teman curhatnya, akan tetapi hasil tesnya mengatakan sebaliknya. Emosi dan pola pikir Acha yang selalu merujuk pada sebuah peran membuat Acha merasa perlu lebih mengenal emosi personalnya. Akhirnya Acha menjalani konsultasi pada psikolog untuk pertama kalinya dan ia merasakan banyak hal positif yang didapat seusai menjalani konsultasi. Iya, jadi tadi aku cerita sama teman-teman wartawan. Sebenarnya apa sih bentuk pendalaman karakter untuk film ini? Aku bilang pada saat aku di Sydney itu, kalau kita mau ke dokter khusus, kita tuh harus ada rekomendasi atau referral dari dokter umum. Nah, dari general practitioner ini, aku direkomendasikan, sebenarnya tidak direkomendasikan, cuma diberikan pertanyaan, kenapa emang kamu merasa pengen ke psikolog atau psychologist gitu. Aku bilang, ya nggak apa-apa, saya pengen tahu aja at this stage saya perlu atau enggak konsultasi sama seorang pakar gitu tentang mental illness, tentang stage of my mental health gitu. Dan padahal untuk riset film ini juga gitu. Cuma akhirnya dokternya bilang, tolong jawab pertanyaan ini, ada 10 pertanyaan, dan saya kan nggak mau saya nggak jujur ya jawabnya, pokoknya saya pengen yang jujur gitu, dan saya pengen riset karakter tapi saya pengen yang jujur juga jawabnya. Terus pada saat saya jawab, dokter itu bilang, dari hasil skor yang kamu jawab tadi, sebenarnya kamu memerlukan untuk datang dan session di menjalani session di psychologist, dan juga kamu itu bisa cerita tentang apa aja gitu kata dia, karena tugasnya psychologist di sana atau dimanapun harus mendengarkan. Mereka tidak memberikan resep, mereka tidak memberikan solusi, mereka hanya satu arah mendengarkan aja gitu. Jadi aku pikir, ternyata kita nggak tahu ya kalau kita ada di fase tersebut gitu. Dan mungkin kan kemarin juga saya sempat merasa kehilangan kan, dan sempat keguguran anaknya kedua gitu di usia yang sangat muda hamilannya. Jadi mungkin itu yang membuat saya kayak I have to finding myself again gitu. Dan itu yang membuat saya akhirnya ya nggak apa-apa deh kalau akhirnya saya curhat ke orang lain selain suami saya ya, atau selain ibu saya. Jadi saya tahu sebenarnya dalam fase ini saya sedang menjalani apa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.